Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sari Setiawati dari kelas 6A PAI reguler dengan nomor NIM 12072000088. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Bayu Mujrimin MPDI, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baiklah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang Tafsir Tarbawi surat Al-Alaq ayat 1-5 guna untuk memenuhi nilai tugas UAS mata kuliah Tafsir Tarbawi pada semester 6. Sebagian besar umat Islam tentu sudah tidak asing dengan surat Al-Alaq ayat 1-5, sebab ayat 1-5 pada surat ini merupakan ayat-ayat yang pertama kali diturunkan. Nah, surat Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Nah, surat ini menempati posisi di dalam Al-Quran pada nomor 96. Nah, dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Al-Alaq artinya adalah segumpal darah yang diambil dari ayat kedua, menjelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya ilmu pengetahuan. Muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak buayan hingga ke liang lahat, sebagaimana banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan mengenai alam semesta. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, kita hendaklah menghafalkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Di sini saya akan membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran, surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir dari ayat 1-5. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 ini, pada ayat pertama, itu merupakan pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu sangatlah penting bagi manusia. Nah, pada ayat kedua yaitu proses penciptaan manusia. Nah, pada ayat 1-5 surah Al-Alaq juga menyebutkan mengenai proses penciptaan manusia. Dijelaskan pada ayat ini, manusia diciptakan dari segumpal darah. Kata alaq juga berarti lintah, dari kata alika yang berarti menggantungkan, menempel, diletakkan, menjadi hamil. Nah, kata ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari sesuatu yang menggantung, dari benda kecil sekali yang mengancing sperma menyatu dengan ovum dan kemudian stabil menjadi alaq. Perkembangan hanya bisa terjadi jika alaq itu menempel pada rahim. Nah, jadi penciptaan dihasilkan hanya oleh sesuatu yang menggantung. Nah, kemudian pada ayat ketiga, perintah banyak membaca dan belajar. Nah, surah ini juga berisi perintah kepada manusia untuk memperbanyak membaca dan belajar. Membaca merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan serta wawasan yang luas. Sejumlah disiplin ilmu juga perlu untuk dipelajari. Nah, tujuannya adalah agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain saat berbeda pendapat. Hal ini lantaran dengan banyak membaca, pikiran manusia bisa semakin terbuka. Objek untuk membaca juga sangat luas, yaitu berupa segala hal yang ada di sekeliling manusia. Oke, selanjutnya pada ayat keempat, yaitu menggali ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kalam yang dapat digunakan umat muslim untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
Selain itu, ada juga perintah agar manusia tidak bertindak melampaui batas serta bersikap sombong. Artinya, hendaknya manusia mengetahui asal muasalnya dan menghindari merasa serba cukup dalam dirinya. Sehingga sebagai manusia yang menjadi makhluk terbaik Allah Subhanahu wa taala, hendaknya selalu menerapkan rasa bersyukur. Nah, yang terakhir ayat kelima, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah segala sumber ilmu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala adalah segala sumber ilmu? Nah, dengan mencari ilmu pengetahuan inilah manusia dapat mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Artinya semua ilmu pengetahuan tersebut semata-mata datangnya hanya dari Allah. Baiklah, cukup sekian pembahasan tafsir pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.